untuk berdoa di sana. Ya memang orang karismatik yang ajak. Mari kita berdoa agar Tuhan mengikat roh-roh jahat di tempat angker, gitu ya. Tapi teman saya Pak Lexi ini bilang apa? Ya, kalau Anda mengusir roh-roh jahat di pohon besar, katanya saudara ya, Anda mengusir roh-roh jahat di pohon besar, nanti dia keluar dari pohon besar itu, lalu pergi masuk ke rumahmu. Karena engkau sudah usir dia dari tempat tinggalnya di pohon besar itu, lalu dia pergi masuk ke rumahmu, bagaimana? Ini tindakan yang konyol. Ya betul teman saya itu, ini tindakan yang bodoh setengah mati, konyol setengah mati. Cari kuburan, cari tempat angker, lalu doa, ikat setan di sana, usir setan di sana. Loh, kalau setan keluar semua dari sana lalu masuk ke rumahmu, bagaimana? Bodoh kan? Sangat-sangat bodoh. Sering dipakai di gereja-gereja karismatik, saya tidak percaya. Ya, bukan doa pelepasannya, tapi doa pelepasan yang sering dipakai di gereja-gereja karismatik. Saya tidak percaya. Tapi kalau doa pelepasan itu dimaksudkan ketika kita menginjili orang, dan orang itu mau menerima Kristus, ya dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita ajak dia berdoa bersama-sama. Di saat itu kita boleh mengatakan, ya setelah kita membimbing dia dalam doa untuk menerima Kristus, kita boleh berdoa, ya kita melanjutkan doa dengan begini. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa mutlak atas segala sesuatu, lepaskanlah saudara kami dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh setan, dan dari segala kuasa dosa, karena mulai hari ini dia adalah anak-Mu yang terkasih, yang sudah menerima dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Nah, doa pelepasan yang demikian ini benar saudara. Ya, karena ini. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinestorus. Hari ini saya akan membahas tentang Pak MYM, ya. Pak MYM ini kan di channelnya gini, Bapak Ibu. Ngapain sih ngurus-ngurus setan gitu? Jadi dia kan katanya dia adalah dari karismatik, Bapak Ibu. Jadi dia memiliki teman. Katanya temannya ini sukanya mengapakan apa namanya, berdoa kepada ya yang tempat angker-angker lah. Jadi datanglah Pak Muriali ini kan, kalau kau mengusir setan, nanti dia kemana dia tinggal gitu? Pasti ke rumah kamu kan? Dari segi pembicaraannya Pak Muriali, Bapak Ibu, dia merasa ketakutan setan itu datang ke rumah. Makanya tidak usah setan diusir, nanti dia tinggal di mana gitu. Jadi Bapak Ibu, semua orang, saudara jangan kalah dengan ini Bapak Ibu. Orang yang tidak sekolah pun bisa memberitakan firman Tuhan. Ya. Tapi kalau kamu mengalami Tuhan, itu yang paling best, ya. Bukan karena sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan saudara bisa hanya khotbah saja, mengkritisi orang tapi imannya tidak ada. Jadi saya membahas di sini Bapak Ibu, Pak Muriali tidak tahu membedakan dua pelepasan dengan dua pertobatan, ya. Saya kaget dengarnya Bapak Ibu. Dua pertobatan itu seperti ini. Contohnya saya ini kan buat ada dulu dosa perzinahan lah ya. Contohnya lah saya dosa perzinahan. Jadi pendeta nih yang datang nih sama saya nih Bapak Ibu, dia akan ya kasih poin-poin dalam Alkitab. Habis itu saya percaya dan didoakan pertobatan.
Kalau dua pelepasan itu seperti ini Bapak Ibu. Contohnya lah saya ini memiliki ilmu ya, atau perbegu ganjang lah dulu saya bilang ya. Contohnya lah saya perbegu ganjang Bapak Ibu. Contohnya saya perbegu ganjang, nggak kalau datang pendeta menginjili saya itu kosong. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau pendeta datang menginjili saya, pasti saya lawan. Karena apa? Karena saya, bukan saya lagi, sudah si setan yang datang. Mau diinjili berapa Bapak Ibu? Hah? Pak Muriali tolong deh. Exegesis dulu firman Tuhan ini ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Markus ya, Markus 8 aku rasa. Markus 5 Bapak Ibu. Markus 5. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya akan bacakan ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemu dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan bubuk sambil berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi Bapak Ibu, jadi kalau orang yang atau kerasukan atau memiliki ilmu Bapak Ibu tidak diinjili Bapak Ibu ya, Pak Muriali tidak diinjili. Yesus di sini tidak menginjili orang gila ini. Dia tidak menginjili, Yesus tidak menginjilinya Bapak Ibu, tetapi dua pelepasan. Setelah roh jahat keluar, baru apa kata Tuhan? Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh jahat itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi yang berkerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Jadi Bapak Ibu, setelah Tuhan doakan dua pelepasan Bapak Ibu, didoakan si orang gila ini pulih, baru Tuhan kasih firman. Ini firman ini loh Pak Muriali, ayat 19, firman Tuhan. Yesus ngomong firman, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Jadi Pak Muriali ini sudah gelarnya tinggi ya dari saya. Masa exegesis Markus ini nggak bisa? Ya,
maaf kalau saya menegur Bapak ya, karena nggak pas pula. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba datang channel Bapak itu sama saya ya, untuk saya komentar ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Muriali ya, tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat ya, supaya jangan salah mengertikan Bapak Ibu. Jadi saya di sini biarlah saya berdoa kepada Pak Muriali ya, supaya Tuhan kasih hikmat, supaya pandai ya mengesegesis Markus 5 ini ya, supaya bisa membedakan mana apa sih dua perlepasan itu. Masa ya kan? Jadi Pak Muriali kalau ada orang kerasukan setan atau orang gimana, orang gitu tuh diinjili dulu ya. Diinjili dulu gitu ya. Aduh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kerasukan setan atau memiliki ilmu, saudara tidak bisa menginjili dia. Karena saudara menginjili dia, tong kosong nyaring bunyi. Karena bukan dia lagi yang ada di pikiran dia, sudah roh jahat. Kalau saudara sudah dua pelepasan Bapak Ibu, baru Injil masuk seperti firman tadi. Jadi kalau Pak Muriali ketakutan, setan-setannya nanti takut nggak ada tempat, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Setan nggak akan datang ke rumah saudara kalau saudara percaya kepada Yesus. Sangat jelas kitab Wahyu Bapak Ibu. Mari kita baca Ayub 1 Bapak Ibu. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat langsung ayat ini aja lah ya. Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dan sekeliling dia? Jadi Bapak Ibu, kalau saudara dekat dengan Tuhan, roh jahat yang berkeliaran di mana-mana tidak akan bisa masuk ke rumah saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pagar itu, Tuhan akan benteng itu. Makanya saudaraku, kalau saudara mau kemana ini kan bulan 2 ini Bapak Ibu adalah ulang tahunnya si setan. Jadi mulai hari ini sampai mau bulan tanggal 14 mereka mencari tumbal ini. Makanya saudaraku, kalau saudara mau kemana-mana, mau pergi keluar, berdoalah senantiasa supaya Tuhan membentengi saudara kemanapun pergi. Kalau pengikut, saya bilang lah nggak usah lah gereja setan ya, pengikut sekte setan lah saya bilang, pengikut sekte setan Bapak Ibu, mereka ini sudah berkeliaran di mall-mall atau di mana-mana untuk mencari satu jiwa Bapak Ibu. Jadi contoh seperti ini. Contoh, saya ini pengikut sekte setan, aliran setan, gereja setan. Contoh saya pengikutnya lah dulu. Jadi saya ini digaji Bapak Ibu untuk mencari orang. Jadi kalau saya bawa satu orang pas tanggal 14 Februari saya dapat uang Bapak Ibu 10 juta satu orang. Jadi kalau saudara ikut sekte setan itu dikasih gaji berjalan Bapak Ibu. Makanya banyak anak-anak muda ikut gereja sekte setan. Karena apa? Ya dibayar. Gerejanya nggak ada, hanya bunuh-bunuh orang.
ya kan, cari-cari orang gajinya besar, ya kan, tapi ke neraka. Saudara mau pilih mana, ke neraka atau ke surga, ya kan? Itu hak pilihan, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, kan mau dekat nih tanggal 14, hari Valentine Day, hari Valentine Day Bapak Ibu. Di situ iblis pakai Bapak Ibu, itu adalah hari ulang tahunnya si setan Bapak Ibu, ya. Jadi situ berdoa saudara, be careful ya, supaya saudara tidak kena, ya. Jadi udara, laut, darat ini mau makan jiwa ini. Jadi be careful mau kemana-mana, ya, berdoa Bapak Ibu, ya, karena ulang tahunnya setan, ya. Jadi pesan saya kepada Pak Muriali, tolonglah, ya, janganlah takut kepada setan, jangan takut. Semakin Bapak takut, dia akan datang nanti ke rumah saudara. Ya, kalau ada setan langsung ngomong aja, saya lebih mulia dari engkau, ya kan? Dulu setan-setan ini Bapak Ibu dulu ganteng, laki-laki semuanya itu, sangat, karena Alkitab kan mengatakan semua nama-nama laki-laki semuanya. Jadi malaikat-malaikat yang jatuh itu semua laki-laki. Dulu mereka ganteng-ganteng. Setelah melawan, memberontak, ya kemuliaannya hilang, kegantengannya hilang Bapak Ibu, hilang kegantengannya. Jadi kita lebih ganteng, lebih mulia. Tuhan menciptakan kita lebih mulia, makanya dia cemburu banget nih, makanya dia mau menghancurkan manusia itu. Jadi iblis ini menawarkan Bapak Ibu, karena iblis adalah senang dengan musik, karena dia dulu adalah worship leader di surga, jadi kesukaan dia musik Bapak Ibu, ya. Jadi iblis ini lagi menawarkan tentang musik Bapak Ibu, jadi pilih-pilihlah musik yang pas untuk saudara, ya, supaya jiwa saudara tidak hang, ya kan? Karena situs-situs di sini Bapak Ibu banyak, ya, yang menawarkan supaya hang jiwa saudara. Jadi pergunakanlah handphone ini dengan baik, ya. Jadi sampai di sini, semoga Pak Muriali bisa berpengalaman dengan Tuhan, supaya mengenal siapa Tuhan itu, supaya Pak Muriali mengenal kedahsyatan Tuhan itu luar biasa, supaya Pak Muriali percaya bahwa percaya kepada Yesus, setan dikalahkan, ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.